Assalamualaikum, kembali berjumpa dengan channel Sekolah Walet. Kali ini Sekolah Walet lagi bepergian ke kampung halaman nenek ya, yang kebetulan memang lokasinya sangat-sangat strategis buat untuk membangun sarang walet. Ya, hal ini dikarenakan karena letak topografis kampung halaman nenek ini, yaitu Desa Sungai Limau, sangat-sangat bagus. Kali ini judulnya adalah Walet Kenyang karena 7 dari 6 lokasi adalah cocok untuk rumah burung walet. Nah, di sini kita akan berjumpa dengan hamparan sawah yang sangat luas, ya. Karena 7 lokasi yang kita sebutkan ini adalah salah satu daerah pakan. Kenapa jadi daerah pakan? Karena 50%-nya adalah daerah sawah atau tegalan. Kemudian 30%-nya adalah daerah berhutan dan 20%-nya adalah lahan basah atau bagian sungai, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah daerah lintasan. Daerah lintasan di mana banyak sekali sarang burung walet yang pulang pergi ke laut dan pulang kembali mungkin ke gua di hutan. Di sana ada gunung, ya, di belakangnya ada gunung. Nah, kemudian juga terdapat beberapa sungai. Jadi lokasi cocok untuk sarang burung adalah di pinggir sungai. Dan yang keempat adalah di sekitar ini adalah yang jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin beberapa puluh kilometer, tidak sampai beratus kilometer, adalah perkebunan sawit. Nah, jadi perkebunan sawit adalah salah satu daerah pakan yang sangat-sangat disukai walet karena dihasilkan dari buah sawit yang membusuk akan menghasilkan serangga-serangga terbang yang sangat disukai oleh walet. Nah, kemudian dia adalah di daerah pegunungan. Nah, ini bagian selatan. Nanti di bagian baratnya ada pegunungan, yaitu Gunung Sebatung. Ya, Gunung Sebatung. Di belakang gunung itu adalah Kecamatan Pulau Laut Utara, sementara yang kita lagi dokumentasikan adalah Kecamatan Pulau Laut bagian timur. Nah, kemudian yang keenam adalah ini adalah daerah pertanian. Nah, jadi ini adalah salah satu daerah yang memiliki 6 lokasi yang paling sangat-sangat cocok untuk membangun sarang walet. Dan hanya satu yang dia tidak miliki, yaitu dia di sekitar pasar, karena ini tidak mungkin di sekitar pasar karena ini adalah daerah pedesaan. Dan biasa daerah pedesaan pasarnya adalah yang 1 minggu sekali. Nah, untuk daerah ini, coba kita lihat. Nah, itu ada sudah beberapa sarang burung, rumah atau gedung burung walet yang dibangun. Nah, ini adalah daerah pegunungannya di belakang tuh. Itu leratan dari Gunung Sebatung. Nah, coba kita perhatikan. Kenapa? Jadi di bagian sawah ini adalah tempat yang menghasilkan
pakan yang sangat-sangat disukai oleh burung walet. Nah, kemudian dia ini DPL-nya adalah di sekitar 300. Jadi daerah yang juga sangat-sangat disukai oleh burung walet. Jadi mengenai habitat burung walet adalah pengetahuan yang penting dan mendasar bagi para pembudidaya walet. Lingkungan alami dan buatan perlu disatukan agar mendapatkan produktivitas walet yang tinggi. Dengan mengenal habitat aslinya, posisi dan letak bangunan walet bisa ditentukan selanjutnya. Nah, ini adalah hal yang pertama sekali yang harus diketahui dalam pembudidayaan walet. Jadi kita harus tahu dulu letak-letak strategis yang mana yang harus kita letakkan dalam membangun sarang walet. Karena untuk burung walet ini memiliki dua habitat yang perlu diperhatikan, adalah habitat mikro dan habitat makro. Habitat mikro itu adalah yang ada dua, alami dan buatan. Yang alami, habitat mikro itu adalah di mana dia tempat tinggal, di gua, di gunung, ya, di tegalan. Nah, kemudian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian kalau buatan adalah gedung atau rumah walet. Nah, ini habitat mikro ini adalah tempat burung walet berkembang biak, membuat sarang, dan beristirahat. Kemudian selanjutnya adalah habitat makro. Habitat makro adalah tempat mencari pakan serangga. Nah, pakan serangga ini dapat didapat dari tempat basah, hutan, tegalan, sawah, kemudian kebun sawit. Habitat yang paling melengkapi karena berkaitan langsung dengan tingkat produktivitas sarang burung walet dalam membuat sarang. Nah, kebetulan ini suhu di sekitar sini juga adalah suhu yang ideal, karena yang disukai adalah 25 derajat sampai dengan 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 85% sampai 95%. Nah, perlu diketahui menurut hasil penelitian bahwa burung walet akan berburu serangga di sekitar jam 5 sampai jam 18 petang. Kemudian nanti di jam 19 dia akan pulang menuju sarang. Nah, jenis serangga yang disukai walet ini adalah dari ordo Hymenoptera yang berada di bagian sawah atau tegalan. Nah, ini adalah sawah, ya, di sekitarnya sawah dan tegalan. Kemudian serangga yang ada di lahan basah itu 20%, ya. Homonoptera, ya, jenis Homonoptera. Kemudian serangga yang ada di hutan itu adalah 30%. Jadi untuk Homonoptera ini contohnya adalah wereng ya. Kemudian ada juga beberapa jenis serangga yang disukainya, yaitu semut bersayap, Catochlorion sp, laron, Isoptera, belalang kecil Orthodoptera, kemudian kumbang Coleoptera. Nah, ukuran serangga yang disukai walet ini berukuran antara 0,2 sampai 2,5 mm, ya. Nah, kenapa ini banyak dihasilkan? Karena suhu lingkungan yang diciptakan juga itu menciptakan serangga-serangga yang bisa hidup dan berkembang biak dengan cepat. Karena dia suhu optimal serangga hidup itu adalah di sekitar 25 derajat Celcius
sampai 45 derajat Celcius. Nah, juga untuk diketahui, sarang burung walet akan pada siang hari suka berada di pepohonan antara jam 12 sampai jam 5 sore. Tujuannya untuk mencari makan dan berlindung dari singatan matahari, juga dari predator-predator yang lain. Nah, jadi perburuannya ini di daerah perburuan sarang walet ini, dia ada di daerah tanaman pendek itu 50%. Kemudian untuk pepohonan tinggi dia 30% dan perairan itu 20%. Artinya ini memang lokasi yang sangat-sangat menguntungkan jika kita akan berbudidaya sarang walet. Nah, mungkin sekian dulu video rumah walet kali ini. Kita bisa berbagi sedikit tentang lokasi 7 lokasi yang sangat cocok untuk perkembangan burung walet. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.